Tapi memang marketing nih paling crucial ya dalam sebuah perusahaan. Di Web3 itu marketing comes in the form of community. Mayano kapan dulu kenal kripto pertama kali? Pertama kali kenal kripto tuh sebenarnya I heard the first time about Bitcoin itu tahun 2018, tapi aku holdnya nggak lama. Kalau di dunia Web3 apalagi di token itu biasanya kalau tukeran kontak harus selfie dulu ya. Harus. Itu benar-benar cuma di industri Web3 Cuma doang di industri sih. Web3 Buka ya? Telegram, Harus selfie. selfie. Iya. Halo guys, welcome back to Coin Kami Podcast. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan seorang tech content creator yang sudah memiliki 50.000 followers. Dan juga dia merupakan CMO dari Seller yang mana sebuah perusahaan Web3 wallet yang terkemuka di Indonesia. So, welcome Teresa. Hai. Hi Teresa, Halo, how are you? I'm good. Thank you banget Okay. udah di-invite ke podcast ini. Yeah, it's an honor for us to have you here. So before we start, maybe can you introduce more about yourself to our audience? Oke, boleh. Aku Teresa, biasa dikenal di sosial media sebagai Teresa Learns. Dan keseharian aku biasanya aku konten dan aku juga CMO sebuah Web3 wallet startup. Kontennya ini aku di bidang teknologi, Web3 dan AI juga. Pokoknya segala macam topik yang berputar di industri teknologi. Dan untuk di perusahaan aku sendiri itu juga aku sebagai CMO, jadi aku leading their marketing team, dan apa yang kita lakuin itu adalah membuat embedded wallet technology, which is Web3 wallet untuk perusahaan Web2, perusahaan konvensional dan perusahaan Web3. I see. Jadi kalau lihat di kontennya Teresa yang sering muncul di FYP nih, biasanya selalu bahas tentang tech ya. Berarti dulu waktu kuliah backgroundnya di teknologi atau gimana nih? Kuliah sebenarnya aku selalu di background bisnis ya. Oh, bisnis. Jadi major yang paling common, aku jadi kuliah dulu di bidang international business. Tapi setelah kuliah itu lumayan banyak kerja di perusahaan teknologi. Jadi setelah lulus kuliah kerja di perusahaan startup, di startup teknologi, ada yang di fintech, kemudian ada yang di telco segala macam. Jadi dari dulu itu selalu berhubungan dengan digital product gitu, yang pasti ada teknologinya. Makanya dari situlah aku berangkat yang tadinya hanya ngerti tentang bisnis, mungkin finance and marketing, dan lebih ke teknologi, dan itu yang apa aku terapin dan aku dalemin juga sekarang di konten. Oh, I see. Jadi sebelum jadi content creator nih sempat jadi profesional juga ya? Sempat. For how long? Jadi setelah lulus itu sekitar ya mungkin 4-5 tahun aku profesional. Pernah juga nyoba-nyoba untuk bikin startup sendiri dulu, tapi ya it doesn't work karena satu dan lain hal. Tapi selalu on off jadi profesional dan selalu di bidang sales, marketing dan juga operation. Jadi itu sih. Oh, I see. Jadi pasti udah jago nih di sales and marketing. Ya, karena I believe that marketing is a form of sales, tapi nggak se-hardcore sales banget, karena aku pernah ngelakuin juga nih hardcore sales, jadi bener-bener yang nawarin Door to door gitu. Ya nggak door to door juga sih, tapi kita cold calling gitu. Cold calling, dan kita bener-bener hardcore, ada produk ini lo mau atau enggak gitu, both digital dan juga both physical. Kalau marketing itu kita lebih soft selling sebenarnya, jadi dari konten, walaupun aku ngomongin tentang teknologi dan lain-lain, tapi tetap apa yang agenda aku itu bisa aku keluarin dengan yang nggak terlalu hard selling gitu. Dan ujung-ujungnya kan ada retention, ada user acquisition juga yang berbentuk followers, atau bisa juga mereka ikutin aku dari awal sampai akhir, dan itu it's a form of sales sebenarnya. I see. Yeah. So that's what you implement at your content right now. Yes, implement at my content, dan juga when I manage my team ya. Jadi karena aku backgroundnya lebih ke operations juga, dan ada ya sedikit juga tentang sales, dari tim aku juga implement semua yang udah aku pelajarin. Jadi seperti memberikan komisi, terus gimana caranya manage tim yang baik, kemudian gimana caranya build mereka supaya mereka juga mempunyai visi yang sama dengan aku gitu ya, dari segi konten, dari segi bisnis. Itu sih yang aku pelajarin dari pekerjaan aku sebelumnya di professional work sampai sekarang gitu. Oh, I see. Terus jadi kalau nggak salah dulu pernah jadi BD ya di salah satu tech company. Iya, BD lumayan sering sih jadi BD. BD. Lumayan sering. Iya. And then what you lesson learn dari perjalananmu sebagai profesional
menjadi BD, and gimana itu membentuk seorang Teresa yang sekarang? Kalau dari BD itu jadi business development sama sales itu sebenarnya mirip-mirip ya, karena business development itu kan kayak selalu mencari cara gimana caranya meningkatkan atau memperluas si bisnis ini. Dalam segi inisiatif, strategi, supaya si bisnis ini tuh bisa menghasilkan lebih banyak uang gitu kan ya. Dan itu juga sama aja dengan sales, karena biasanya sales itu korelasinya sangat dekat dengan profitability of a company. Dan yang dulu aku selalu pelajari itu how to be nice with people, jadi how to keep a relationship yang bagus. Karena dengan adanya relationship jadi lebih gampang untuk kerjasama dengan orang. Kemudian gimana caranya follow up dengan baik, gimana caranya juga mendapatkan koneksi yang baik untuk memperluas bisnis kamu, scope bisnis kamu. Itu sih yang penting dari BD. Kemudian gimana caranya juga kita bisa menstrategikan atau brainstorming dari cara-cara yang bisa menumbuhkan bisnis kamu gitu, dari segi omset misalnya. Jadi dari dulu itu yang selalu aku implementasi adalah kita misalnya udah melakukan strategi A, tapi kok perusahaannya gini-gini aja gitu. Nah, ada strategi lain nggak sih yang kita bisa A/B test, yang kita bisa coba implementasi, dan apakah itu akan meningkatkan performa company gitu contohnya. Itu sih yang dari awal sampai akhir kayaknya setiap perusahaan yang aku lihat itu perlu banget BD, perlu banget marketing, tapi in a way kalau bisa nggak keluarin budget yang banyak gitu ya. Iya, jadi tetap harus how to have a lean team, jadi orangnya sedikit tapi seefektif mungkin. Bisa dibilang as efficient as possible, yes, gitu ya. Betul. Tapi memang marketing nih paling crucial ya dalam sebuah perusahaan, I think. Yes. Kalau nggak ada marketing juga nggak ada sales. Bener sih. Sebenarnya kalau marketing ya, sometimes ada beberapa barang atau beberapa service yang the marketing speaks for itself. Jadi kayak contohnya misalnya barang kamu udah bagus nih, udah dipengenin sama orang, itu juga nggak terlalu perlu banyak marketing budget gitu atau marketing effort gitu ya. Atau bahkan sekarang banyak perusahaan mereka udah ada founder brand gitu, jadi foundernya udah punya brand sendiri, personal brand dan lain-lain. Itu kan berarti kita nggak perlu marketingin dalam korporatnya sendiri gitu, dalam perusahaannya sendiri, tapi hanya si founder ini aja yang perlu ngomong dan perlu explain tentang si produk atau service ini, dan itu sendiri sudah marketing gitu. Atau bahkan sebenarnya di Web3 ya, di Web3 itu marketing comes in the form of community. Jadi semakin besar komunitasnya, semakin kuat, dan the community itself is already a proof of marketing. When the product is good, when the project is good, the marketing comes by itself. I agree. Even in right now, personal branding is very important ya. Betul. Personal branding is very very important, karena kedepannya aku juga merasa bakal it's going to be the era of creator branding, creator economy, yes, creator economy, founder branding. Jadi kayak semua founder di perusahaan-perusahaan tuh sekarang udah mulai ke kayaknya nih udah mulai ngonten. Iya benar. Bahkan jadi yang generasi levelnya segala macam itu udah harus bisa ngonten. Even older generation start to make content ya. Yes, benar. Dan kayaknya di Indonesia juga udah ada beberapa quote unquote older generation dan juga C-levels yang udah mulai ngonten ya, karena emang se-useful itu, dan orang tuh ngelihat, orang tuh follow kita bukan karena the company that we build, karena mereka trust kita. Itu sih kenapa creator economy tuh bisa besar menurut aku ke depannya, karena the trust that these creators can give the audience, dan si audience ini jadi merasa oh si kreator ini tuh mereka nggak bias gitu. Padahal di belakangnya kan biasa kita ada kerjasama dengan brand atau bias terhadap suatu brand, tapi tetap aja di depan audience mereka pasti merasa oh ini di review it's honest dan nggak bias, dan it's someone that I can trust. Yeah, I feel that as well. Like if we as a content creator itu lebih mudah dipercaya sih sama orang. Misalnya orang mau deal project agak besar sama kita, mereka berani kadang langsung transfer loh, tanpa misalnya meeting us in offline like in the real world gitu. Do you feel the same like before making content and after that? I feel that kalau misalnya sebagai kita udah konten gitu ya, dan udah punya following, kayaknya lebih gampang juga untuk orang approach kita, dan sebaliknya.
karena kita udah punya brand dan kita nggak mungkin kabur nih karena muka kita tuh di internet Di gitu loh. mana-mana ya. Makanya mungkin orang tuh berani transfer, kemudian berani percaya kita. Karena kalau misalnya kita macem-macem juga nama kita yang jelek karena muka kita itu ada di sosial media dan ada di mana-mana gitu basically. Dan kalau turun juga lebih susah gitu, untuk kita rugi banget untuk kabur gitu kan, atau untuk jadi scam misalnya. Jadi sebenarnya itu lebih banyak plus menurut aku, karena dengan adanya personal brand juga kita bisa bawa massa ya, sebenarnya kita bisa bawa audience kita bisa bawa massa dari orang-orang yang memang biasa follow kita, dan orang jadi lebih percaya gitu, oh si orang ini trustworthy gitu, apalagi dengan topik-topik yang kita bahas mungkin di seputar finance, seputar kripto segala macam gitu kan. Dan ini tuh memang nggak bisa asal-asalan juga orang cari kreator atau percaya orang yang asal-asalan, itu nggak bisa sebenarnya, karena ini udah menyangkut duit, apalagi kalau finance ya. Makanya biasanya pasti para audience ini atau orang-orang itu pengen follow seseorang yang lebih trustworthy gitu. Iya, dan bisa dibilang di zaman sekarang kan our socials or maybe our Instagram itu udah kayak kartu nama kita ya. Kayak resume Kayak sebenarnya. resume ya. Jadi kayak kita mau kenalan sama orang tanya what's your Instagram, something like that. Udah aja nggak kasih kartu nama lagi. Yes. Is that true? What's Personally I don't like kartu nama, you karena don't like nggak bisa kartu ngabisin nama. kertas. Dan kalau orang ngasih kartu nama paling cuman foto sekarang, terus sisanya nggak tahu kartu namanya di mana Iya, gitu, nanti udah hilang disimpan. ya. Benar. Iya sih, kalau benar, kalau misalnya ngonten itu sebenarnya udah kayak rapot ya, udah kayak LinkedIn. Mungkin. Kayak LinkedIn sendiri. Bahkan sekarang kayak banyak gak sih kayak perusahaan gitu Approach. kalau nanya gitu ya, kadang mereka tuh kayak put your social account gitu. Atau bahkan misalnya mau apply kerja gitu ya, kadang-kadang ada beberapa perusahaan dia nanya kayak what's your Instagram atau what's your social media, karena mereka pengen lihat ini orang tuh kayak how does this person behave in the society gitu. Jadi kayak di luar pekerjaan apa sih kegiatannya si orang ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita sebagai content creator, misalnya nih ada teman-teman gitu ya yang mau apply kerja gitu, kalau misalnya teman-teman udah punya brand sendiri, personal brand sendiri, pasti sebagai employer juga mereka lihat, oh ini orang insightful banget nih, dia punya konten sendiri, dia kayak berarti punya drive dan punya konsistensi gitu ya untuk ngepost konten tiap hari contohnya. Dan itu sebenarnya plus point banget untuk employer dimanapun ya menurut aku gitu. Iya, I agree. Nah, kembali lagi, jadi dulu ini Teresa udah langsung jago public speaking nih. Kok bisa langsung terjun ke content creator? Sebenarnya public speaking enggak ya, tapi kayak mungkin aku orangnya extrovert dan suka ngobrol sama orang. Dan aku I get my energy from talking to people. Jadi itu sih yang aku kenapa bisa mungkin menjalani si content creator ini, apalagi yang ngomong depan kamera gitu ya. I see. Jadi you are used to that ya? I'm used to that. Dan pas awal-awal aku masih inget banget pertama kali disuruh ngomong di depan orang, mungkin jadi moderator atau bahkan bukan jadi panelis ya dulu. Itu lumayan deg-degan karena takut salah ngomong, terus kayak nggak tahu topik yang mau dibawa tuh apa gitu ya. Itu kan semuanya overthinking ya. Tapi lama kelamaan karena udah sempet jadi panel atau mungkin jadi pembicara, jadi host gitu, jadi get used to it sih. Dan mau nggak mau emang harus bisa public speaking gitu. Terus kok bisa milih niche finance and technology nih? What gap do you see di industri ini? Kok sampai kamu mau ngonten di sini? Oke, aku sebenarnya kenapa milih ada dua sih. Jadi tujuan aku ngonten itu karena aku jujur aku suka teknologi. Dan dari dulu emang kerja di perusahaan teknologi startup, jadi naturally memang pengennya ngomongin tentang teknologi. Awalnya tuh malah ngomongin startup gitu, dan ngomongin kayak apa itu valuation, kemudian kayak startup itu gimana caranya dapetin fundraising, gimana cara bikin pitch deck yang benar, apa itu tam-samsom, itu kan kayak semuanya very very startup lingo ya. Nah ketika mulai itu aku ngomongin itu, ternyata tractionnya nggak setinggi itu. Karena startup itu di Indonesia niche banget, yang minat tuh nggak banyak, sama bahkan yang pelaku startupnya juga nggak banyak gitu. Nah dari situ pokoknya akhir tahun lalu aku jadi lumayan explore juga karena AI lagi trending. Aku ngomongin tentang AI
bisnis, karena naturally emang bisnis rata-rata orang pada suka ya dengan topik bisnis. Dan yang ketiga itu cryptocurrency. Karena akhir tahun lalu tuh kita belum masuk ke apa ya, sebelum halving kan kayak masih orang-orang yang di dunia Web3 nih yang udah mulai nabung gitu untuk masuk lagi, untuk prepare untuk the next bull cycle gitu ya. Nah makanya konten cryptocurrency itu ketika aku posting dan ketika aku produksi konten itu banyak traction gitu, banyak yang suka, banyak yang like juga. Makanya aku sekarang lebih stick ke teknologi sama crypto dan juga AI gitu. Tapi selain itu aku juga aku tuh suka education karena aku sendiri tuh orangnya generalis. Jadi aku suka nyobain banyak hal, belajar banyak hal, dan a way for me to learn is actually to make content. Jadi sebelum aku bikin konten, karena beragam banget nih topiknya, aku tuh harus tahu yang aku omong itu benar ya dong. Takutnya nanti source-nya salah atau kayak beritanya salah, itu kan berarti bisa diragukan gitu ya oleh followers atau oleh orang yang lihat konten aku. Makanya aku sendiri harus belajar, and it pushes me to actually learn myself gitu about the content that I make. Dan aku pernah lihat juga data ya, kalau nggak salah di Indonesia itu the level of education itu makin menurun. Oh, interesting. Yes. Itu makin menurun, dan I think kalau nggak salah 90% of like Indonesians nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Oh, really? Yes, kita kayak masih level of education itu masih di Quite bawah. low? Yes, compared to other countries ya. Kalau kita lihat aja neighboring country kita kayak Singapura itu jauh banget sama kita gitu ya. Malaysia bahkan juga lebih bagus. Dan aku personally juga dulu sekolah di luar itu jomplang banget pendidikannya. So jadi aku tuh awal-awal inspired banget, pengen ngambil nih dari pelajaran atau ngambil dari insight teknologi di luar, bikin jadi localized version yang bisa yang bisa ditonton dengan gampang gitu, yang bisa dicerna dengan gampang oleh orang-orang Indonesia. Jadi in a way itu bisa jadi entertainment, bisa jadi informatif gitu ya, bisa jadi informasi baru untuk mereka, dan hopefully bisa naikin level education. I see, iya sih. Karena mungkin what your first content is about startup, maybe about Samsung atau that else. I think that's too high for our maybe the language is too jargon or something. Jadi mungkin nggak masuk di jadi kurang engaging buat masyarakat kita ya. Yes. Back then tahun berapa berarti mulainya? Tahun lalu. Oh, baru tahun lalu. Jadi after that langsung switching ke niche ini gitu ya? Yes, ya. Jadi setelah beberapa bulan, aku sambil mix juga. Jadi sempat ngomongin startup, tapi ada yang ngomongin Web3. Maybe that one more engaging for our audience ya, for Indonesian. For Indonesian. Apalagi kalau cryptocurrency, orang pengen belajar cepat kaya katanya. Betul. Sebenarnya bisa, tapi aku sih lebih pengen ngajarinnya tentang cryptocurrency in general ya. Jadi sebelum mereka invest, sebelum mereka invest atau gimana, at least tahu cryptocurrency ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi nggak cuman asal taruh duit aja, harus tahu juga ini background dari kripto ini tuh sebenarnya apa aja. Ya. Tapi kalau yang tadi what you say about 90% still like don't understand English, then one of the creator also say kalau katanya IQ-nya Indonesia kayak lumba-lumba katanya. Kayak lumba-lumba. Mungkin benar juga kali ya. Tapi ya actually kalau mereka willing to learn, I think they can increase their IQ, right? Betul. It's not like kamu lahir dengan IQ segini, kamu selamanya kayak gitu. Yes. So what's the learning curve you see during your career as a content creator? The learning curve ya, kayaknya the tipping point is jadi minggu lalu lagi, tahun lalu itu ketika aku mulai konten itu tuh aku masih kerja sebenarnya profesional ya, masih kerja profesional, dan sampai awal to mid tahun ini itu aku akhirnya decide untuk stop my professional work and benar-benar fokus ke content creator dan my other projects gitu. Benar-benar learning curve-nya is ketika aku quit, ketika aku benar-benar pengen fokus ke konten kreator, itu tuh kayak apa ya, konten kreator tuh sebenarnya kayak freelancer ya sebenarnya. Kayak kita harus disiplin.
kemudian kita harus benar-benar, aku sendiri tuh harus benar-benar tiap hari, bukannya cuman yang nyantai-nyantai aja karena udah nggak ada daytime job, tapi aku sendiri tuh benar-benar harus keep track of my time dan be as productive as possible, karena nggak cuman aku doang yang ngerjain konten ini, tapi aku juga punya tim di bawah aku gitu. Dan itulah I feel responsible for them, dan itulah kenapa tiap hari itu aku selalu putar otak, tiap hari aku selalu kayak work as hard as possible untuk gimana caranya nge-grow brand aku sendiri juga gitu. Dan ini sama juga dengan professional work aku atau bahkan project-project lain yang aku kerjain gitu. Gimana caranya supaya we can push this forward, gimana caranya kita bisa terus evolve menjadi brand yang lebih baik dan get as much audience that we can gitu. I think learning curve dari situlah yang aku merasa itu ngefek banget ketika udah fokus full time di content creator, karena you will never know kalau misalnya nggak akan, kalau kamu nggak coba ya. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan tahu kayak kira-kira tuh what drives a person to expand the business, or what drives a person to actually create their own business and take the risk gitu. Yeah. I think di zaman sekarang nih banyak orang yang lagi kerja sebagai profesional, terus mereka ini pengen punya side hustle, mungkin bisa online shop, online business, small business, or maybe start as a content creator. Tapi mungkin mereka mikir kayak nggak ada waktu buat jalanin ini, terus habis gitu takut banget. Mereka mikir apa aku harus resign buat jalanin side hustle ini. Tapi I'm amazed like see that kamu bisa profesional juga sambil content creating gitu loh. Do you have any tips about time management and how to be productive all the time? Sebenarnya kayak aku juga kadang ngomongin kayak productivity and like time management. Aku sendiri tuh kayak selalu kerja gitu. Selalu kerja. Jadi kayak aku juga nggak manage time aku yang benar-benar 9 sampai 5 tuh kita kerja. Terus setelah itu selebihnya kita Jalan-jalan di rumah aja atau kayak nyantai untuk healing atau gimana. Aku nggak terapin itu sebenarnya. Jadi mungkin apa yang followers aku nggak lihat atau apa yang kebanyakan orang nggak lihat tuh, ketika aku masih kayak professional work waktu itu, bener-bener pagi tuh aku kadang tuh scripting untuk konten, terus aku misalnya nge-gym dulu atau gimana, kemudian jam 9 sampai jam 6 aku fokus ke kerjaan aku yang daytime job. Setelah itu aku langsung konten, langsung ngedit dulu, belum ada editor, jadi aku ngedit sendiri dan nge-stock gitu, kayak misalnya 2 sampai 3 konten untuk 2-3 hari ke depan. Nah, ketika aku dapet waktu lebih banyak kayak misalnya Sabtu Minggu, itu aku stok konten juga gitu. Jadi aku edit, aku record, scripting juga, bikin sosial media juga. Belum juga kalau konten ya kita harus konsisten di story gitu ya. Nah itu juga aku bikin engagement ketika lagi break, misalnya lagi break kerja atau setelah pulang kerja, aku bikin konten engagement untuk di story dan di sosial media lainnya. My tips is there's never enough time. Kayak nggak dalam sehari itu 24 jam itu sebenarnya sedikit menurut aku. Harusnya 40 jam. Iya benar. Benar banget. Jadi there's never enough time. If you want to and if you're willing, make time. Bikin waktu itu untuk kamu dan selalu sempetin kalau itu jadi prioritas kamu gitu sih. Karena kalau misalnya memang konten ini bukan prioritas kita nggak akan bisa justify kalau kita punya waktu untuk bikin konten gitu. Dan ini berlaku juga nggak cuman personal brand ya, kalau misalnya lagi ada teman-teman yang bikin personal brand, tapi berlaku juga untuk side hustle. Kalau kalian pengen side hustle kalian untuk bekerja atau it works gitu ya, harus make time gitu, mau nggak mau. Dan kita harus ada hal yang bisa kita sacrifice, harus ada pengorbanan. Jadi weekend biasanya kita jalan-jalan sama teman atau jalan-jalan kemana-mana lah, main game atau gimana. Kita harus sacrifice. Kalau kita pengen brand kita gede atau bisnis kita gede, ya make time for it dengan sacrificing time kamu yang lain gitu. Karena kalau misalnya kamu 9 sampai 5 juga, it's you're not going anywhere dengan kerja cuma 8 jam per hari itu. Karena itu waktu yang sangat sedikit gitu. Bisa dibilang kalau kita sebagai entrepreneur tuh working hour-nya bisa 24 hours. Yes. Kalau kita sebagai professional maybe only 8 to 10 hours. Iya. So you are morning person ya, wake up early every day. Yes, morning person. Like 6? Yes,
tapi akhir-akhir ini lagi enggak, kayak beberapa bulan terakhir ini lagi enggak. Tapi six karena emang aku biasain gym pagi, kayak olahraga pagi gitu. Mending pagi ya deh. Mending pagi sih, jadi segar. Abis itu tinggal kerja aja. Kalau sore tuh kayak banyak alasan. Oh gitu. Nah kalau kulihat juga Teresa making a lot of content about cryptocurrency ya. May I know kapan dulu kenal kripto pertama kali? Pertama kali kenal kripto tuh sebenarnya I heard the first time about Bitcoin itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Very early ya? Iya. Karena temen waktu itu kebetulan kayak dia sering investasi saham, terus dia bilang oh ini ada Ter ini ada cryptocurrency baru, ada aset baru nih gitu namanya Bitcoin. Terus waktu itu cuma bisa invest di Coinbase karena aku masih di US waktu itu. Nah udah lu beli aja gitu. Terus aku beli cuman $100. Nah waktu itu masih di berapa 10 ya? juta. Lebih. Itu masih 18.000 ya kalau nggak salah. Tinggi ya? Atau di bawah itu 8.000, aku lupa. Pokoknya segituan. Berarti 2018 Januari. Lupa bulan berapa. Tapi aku holdnya nggak lama. Karena dulu pertama kali pas beli di Coinbase itu juga aku nggak pernah main saham sama sekali. Jadi aku lumayan late. Baru ketika aku kerja aku mulai invest. Dulu pas sekolah tuh aku nggak pernah invest gitu. Jadi pas temen bilang beli, yaudah deh beli aja $100. Nah setelah itu dia turun, takut kan, aduh gue mending buat makan nih. Ya udah dijual. Itu pertama kali dengar Bitcoin. Setelah itu 2020 tuh yang 4 tahun lalu, nah itu baru mulai invest lagi. Jadi 2020 kalau nggak salah aku invest di saham lumayan banyak tech stocks tapi yang di US, dan juga Bitcoin gitu. Bitcoin, Doge itu XRP yang 4 tahun lalu tuh itu lumayan juga. Nah mulai dari situlah aku mulai trading, mulai invest, dan sampai akhirnya 2 tahun lalu aku baru mulai ngeliatin nih kalau crypto tuh is actually kayak di luar trading tuh ada fundamentalnya gitu, ada project-project yang berbeda, kemudian ada use casesnya yang berbeda gitu, ada permainan like institution juga, ada yang retail juga. Itu sih yang aku baru ngeh gitu ya setelah benar-benar invest 4 tahun lalu. Jadi dulu awal invest saham pakai apps apa yang di US? Robinhood. Robinhood. Pakai Robinhood. Kalau crypto Coinbase. Yes. Tapi Coinbase bukannya nggak bisa ya kalau bukan US sekarang? Iya, kalau sekarang nggak bisa asal udah punya account di sana. Ya. Jadi kalau udah punya bisa ya? Bisa. Kalau di sini Robinhood juga bisa dibuka tapi harus pakai VPN. Tapi udah nggak bisa register deh kalau udah base di sini. Karena dulu aku bikinnya di US. Gitu. Jadi di 2020 it's a good time dong buat entry ya? Sebenarnya good time. Iya. Berarti waktu itu mulai entry crypto bagus banget timingnya. Lumayan. After COVID crash ya? After COVID, yes. After COVID and a year after that, Doge kan lumayan tuh. Dia baru pertama di pom-pom sama Elon Musk gitu. Jadi dan panen sekarang, di Doge ya 2021? Oke lah, nggak sebanyak itu juga. Jadi ya gitu, aku dulu sempat pas 2020 itu pas pulang ke Indonesia kan pas zaman COVID tuh dapat stimulus dari Trump. Yes, dapat stimulus. Dapat juga ya? Dapat juga. Jadi dari situlah kalau nggak salah lumayan deh. Kalau di total tuh hampir 2.000 US stimulusnya. Semua student dapat itu? Enggak, semua yang pegang SSN, Social Security Number. Ya, jadi kalau udah pernah kerja di situ itu pasti punya SSN. Harus apply sih. Nah, dulu kebetulan aku sempat internship di beberapa company di US ketika lagi sekolah, dan aku punya SSN. Jadi ketika ada pandemi itu dikasih stimulus, aku puterin lagi, aku masukin ke dalam kripto sama ke dalam saham gitu. Jadi kalau portfolio allocation sekarang lebih banyak kripto? Sekarang lebih banyak kripto actually. Yes. Kenapa? Why you choose crypto over other asset classes? Kalau aku udah nikmatin hasil yang dari saham itu I think around 4 years ago. Dan sekarang aku cuman hold beberapa tech stocks ya yang aku merasa kayak oke, ini bakal ada potential in the future. Dan untuk investment aku cuman ditaruh di S&P doang, jadi yang aman-aman aja. Tapi kalau kripto ini menurut aku lebih seru karena kayak pergerakannya lebih cepat, lebih volatile juga. Tapi kalau misalnya memang kita entry at the right time, itu bisa profitnya lebih gede gitu daripada saham yang lain, daripada aset instrumen yang lain sebenarnya.
Ya, high risk high return kayak gitu. Yes, high risk high return, betul. Jadi Yeah. akhirnya milih untuk invest di crypto. Yes. Jadi invest di biggest crypto. gain-nya di mana? Biggest gain? Ah, Eh, Doge. enggak sih, Doge udah enggak. Enggak. Kayaknya kalau biggest gain karena aku dari dulu tuh DCA di Bitcoin, ya dari Bitcoin sih. Bitcoin Ya, ya. karena dari dulu juga aku selalu top up lagi. Jadi perlahan-lahan ya aku melihat Bitcoin itu sebagai long term investment. Jadi kemarin di 2021 nggak exit atau gimana? Aku masih ada sedikit dari 2020 2021. Oh, berarti nggak dijual waktu ke Enggak. DCA Jadi terus? Yes. Oh, gitu. Nah, terus Benar. kalau kita lihat TSA sekarang udah mendalami dunia kripto juga ya, karena recalling back the event di Coinvest dan juga Token 2049 kan di Coinvest sempat bikin side event dan juga jadi speaker gitu. How's the experience like becoming a speaker in a big event like that? Kalau dari experience di big event sendiri tuh lumayan eye opening ya, karena kita selama ini, apalagi Token 2049, Nah, karena kita selama ini kayak misalnya di Coinvest itu oke lah, bikin event masih yang datang kenal-kenalan semua, masih mungkin dari project-project dalam negeri, kemudian dari kenal-kenalan dari sesama crypto industri dan sesama komunitas juga. Tapi yang benar-benar bikin eye opening tuh di Token 2049, karena eventnya tuh segede itu ternyata. gede banget. Itu pertama kali aku ke Token 2049 tahun ini, dan gak nyangka bahkan sampai ada orang dari luar, dari US, dari Europe, itu semuanya tuh datang untuk Token 2049. Ternyata industrinya tuh segede itu, dan there's a lot of money actually coming in ya. Karena kalau dulu tuh aku pernah juga bikin semacam conference gitu, perusahaan aku yang dulu, tapi untuk Web2, bukan untuk industri kripto. Dan susah sebenarnya buat dapetin sponsor, buat bikin event yang gede, yang gong banget, itu tuh susah banget. Sedangkan kalau kripto kemarin di Token 2049, acaranya aja tuh dia ngebook the whole Sense Expo. Yeah. Terus belum juga side eventsnya yang dia ngedatengin DJ dari sana sini gitu. Which is a lot of money. A lot of money. Terus nutup the whole club untuk side event gitu kan. Dan it's crazy gitu. Dan aku tuh malah pengen ngelihat crypto industri ini di luar Asia aja gitu. Karena aku udah pernah juga ke GM Vietnam. Terus udah pernah juga ke beberapa negara yang lain. Sebenarnya the industry is so big gitu. Jadi aku sebenarnya penasaran untuk ngelihat apa potensi si industri ini di negara lain itu juga seperti apa. Tapi memang benar ya, kalau mungkin kita cuma lihat di Indonesia doang, kita nggak bisa melek matanya ya. Benar. Tapi kalau kita lihat di luar, itu eye opener banget. Ternyata banyak builder, banyak developer, banyak orang yang lebih pintar dari kita, dan kita harus terus belajar gitu ya. Nah, betul. terus kalau di event kayak gini, tujuan kita kan networking. Gimana tips networking in such big event? What should we look out for? Misalnya teman-teman di sini ada yang mau ke Token 2049 nih tahun depan, itu harus siapin apa aja nih? Siapin diri aja. Karena bakal capek. Siapin mental dan fisik. Karena biasa kalau conference-nya cuma 2 hari, tapi acaranya itu dari hari Senin sampai hari Minggunya lagi gitu. Jadi bakal banyak side events. Kayaknya buat temen-temen yang mungkin mau mulai masuk ke industri kripto, biasa kan suka banyak yang nanya ya, gimana sih caranya dapetin masuk ke event-event kayak gitu. Sebenarnya gampang banget, di Web3 itu nggak ada yang nolak-nolakin orang gitu di acara. Biasa cuman perlu register aja, datang terus mingle sama orang. Kalau misalnya bingung juga kayak kira-kira gimana sih cara ngobrol sama orang, malu gitu kan? Takutnya. Iya, jangan malu. mungkin gampang lah ya buat kita ngomong kayak gitu, karena aku sendiri maksudnya nggak malu gitu orangnya kayak extrovert. Tapi buat teman-teman mungkin bisa latihan dulu dengan skala yang kecil, mungkin datang ke event di Indonesia dulu ya kan kita juga banyak acara di Indonesia. Contohnya bulan November sama bulan Desember juga banyak acara yang lokal nih di Jakarta. Betul juga. Itu mungkin boleh datang dulu tuh, terus coba networking sama orang, ngobrol sama orang, nanya mereka dari project mana, terus ngerjain apa gitu. Terus kira-kira dia ngobrol aja sih, kayak make friends. Karena kan intinya di networking event ini make friends ya. Kamu bisa nambah networking, bisa nambah koneksi, dan nambah temen juga yang walaupun misalnya belum ada tujuannya mau kemana atau belum tahu gitu mau kerja sama yang kayak gimana, tapi
yang penting kamu udah punya koneksi dulu nih sama si orang ini, yang ujung-ujungnya nanti mungkin kita bisa collab bareng, bisa podcast bareng gitu kan, atau bisa bisnis bareng gitu. Nah itu sih yang mungkin kalau teman-teman ada yang mau mulai datang ke industri kripto, bahkan mau nyari Web3 jobs gitu ya, kira-kira kalau mau nyari pekerjaan, lowongan pekerjaan, ya harus beraniin yourself to be out there, dan harus berani untuk bisa network sama orang. I see. Ya, tapi memang sih yang penting kita pede aja dulu ya, kenalin diri. Meskipun orang itu waduh jauh lebih kaya dari kita gitu ya. Yang penting pede aja dulu, yang penting berani. Terus jangan lupa tukar kontak ya. Siapa tahu bisa potensial collab kalau di Web3 kan. Betul. Tapi interestingly kalau di dunia Web3 apalagi di token itu biasanya kalau tukeran kontak harus selfie dulu ya. Harus. Itu benar-benar cuma di industri Web3 cuma doang di industri sih. Web3, buka ya? Telegram, Harus selfie. Yeah. Itu quite interesting ya. Betul. When I first come to token itu juga kok aneh gini ya, diajak foto terus gitu. Yes. Mungkin karena kamu konten kreator juga kali. Enggak. Waktu itu mungkin belum bikin konten juga. Cuma kan gimana, kamu nggak ngerasa aneh tiba-tiba beda gitu? Enggak sih, aku malah merasa lebih efektif. Karena kayak kadang tuh suka lupa lupa sama mukanya gitu. Kalau misalnya kita selfie kan, ini yang ketemu di situ gitu. Kadang malah aku lebih ingat mukanya daripada namanya. Sebenarnya lebih gampang. Iya sih, apalagi yang orang luar yang namanya Latin gitu. Iya. Gimana ingatnya? Daripada tukar kartu nama, mending tukar Telegram sih, menurut aku lebih gampang juga. Terus kalau kulihat nih, Teresa kan salah satu cewek yang masuk ke industri cryptocurrency, finance, and it's quite rare to see women, especially women in Web3 ya. Menurut Teresa, apakah women should be encouraged to learn more about finance and especially Web3 atau gimana? Yes, aku pengen banget encourage semua cewek itu nggak cuma belajar tentang kripto, nggak cuma belajar tentang finance, tapi misal as simple as belajar tentang business itself. Menurut aku itu penting banget dan one of the reason kenapa aku bikin platform personal brand juga, karena in the future I do want to build like a platform for women to feel empowered, dan mereka juga bisa belajar dan mereka bisa mulai untuk misalnya financial independence gitu. Karena aku merasa mungkin di Indonesia gitu ya, atau bahkan di culture-nya Asia itu banyak yang masih cewek itu konotasinya kayak udah nggak usah kerja gitu, tinggal nanti nunggu merit aja dan ada yang nafkahin gitu ya, bukan sebagai kepala keluarga, dan ya udah kerja gini-gini aja nanti juga tinggal nunggu merit. Dan I don't believe in that, karena aku percaya kayak maksudnya sebagai wanita gitu ya, kita juga hold power. Kita masa mau sih jadi di shadow orang-orang gitu kan, nggak jadi kepala keluarga gitu misalnya. Kalau itu sih dari aku ya, jadi that's why kenapa aku pengen banget cewek-cewek itu bisa create something on their own, bisa feel empowered by other women juga. Dan ya kalau misalnya memang kalian giatnya di bisnis, ya tekunin itu aja gitu. Kalau misalnya emang kalian para cewek-cewek gitu ya pengen belajar tentang finance, pengen mungkin ningkatin income kalian segala macam, itu ya kalian coba aja masuk ke investment gitu kan. Walaupun itu either that's like saham atau Web3 or whatever, tapi at least dengan adanya platform-platform ini dan juga personal brand aku, hopefully itu juga jadi nge-encourage other women untuk to do the same gitu, supaya mereka bisa achieve whatever that they want to achieve dan bisa mendapatkan motivasi ya untuk memulai segala hal. Bener sih, soalnya mungkin banyak orang yang mikir kayak laki sama cewek belum setara gitu ya, ceweknya udah diem aja di rumah nggak usah belajar gitu kan. Kan banyak yang mungkin habis lulus kuliah udah diem aja di rumah nunggu jodoh gitu ya. Tapi kalau Teresa lebih independen ya. Iya, karena kayak buat apa gitu kita sekolah tinggi-tinggi, terus ujung-ujungnya nunggu jodoh doang gitu. Buat nggak apa? Kepake ya? Nggak kepake gitu. Dan masa mau kita sampai tua gitu ya, kayak what legacy do you wanna create kan for your anak, for your cucu gitu. Kalian mau bikin legacy apa yang bisa ditunjukin? Apakah hanya mau mungkin support suami aja? Sebenarnya itu nggak ada masalah ya. Ada beberapa yang memang pilihannya juga mereka memang mau jadi ibu rumah tangga, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi aku pengen lebih banyak
and hopefully to see more women yang bisa jadi self starter lah dan bisa independen gitu, karena belum terlalu banyak. Dan sebenarnya cewek dan cowok ini setara kok, apalagi cewek tuh di industri Web3 karena nggak banyak ya, we shine more than the men actually. Kita kayak rare gitu. Rare, tapi kita sebenarnya we hold a lot of power gitu, apalagi sebagai woman in the leadership space, in the leadership within a company, itu kita decision makingnya kadang lebih baik. Terus kita nggak terlalu kita bisa mikir from the logis side sama the emotional side. Dan karena kita motherly, kita ada maternity side-nya, jadi kita juga tahu gimana cara approach orang dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang halus gitu ya misalnya. Ya, jadi sebenarnya itu sih yang bisa ditonjolin juga untuk wanita-wanita yang mau berkarir gitu ya. Okay, nice insight. And maybe we talk about your project. Can you tell me more about Zeller? Itu gimana sih Zeller itu projectnya? Oke, jadi Zeller itu kita itu embedded Web3 wallet, embedded social login juga. Jadi basically yang produk kita itu adalah wallet, Web3 wallet. Dari setiap perusahaan, whether it's Web2 atau Web3, ketika mereka mau bikin suatu dApps ya, decentralized apps, itu mereka biasanya butuh wallet. Dan kita provide wallet itu, jadi kita serve sebagai B2B SaaS, kita serve sebagai infrastruktur untuk setiap aplikasi yang memang pengen ada walletnya di dalam, dan memang harus ada wallet kalau untuk Web3 itu, jadi kita provide itu di Zeller. Dan untuk sekarang sih kita kerjasamanya dengan beberapa exchange, kita kerjasama juga dengan fintech, kita kerjasama dengan gaming, karena gaming itu kan rata-rata gaming yang memang on-chain itu sebenarnya kan tujuannya nggak cuman pengen garap Web3 gamers ya, tapi juga pengen go beyond that, which is Web2 gamers dan gamers pada umumnya. Dan kita bantu onboard itu, kita simplify itu dari segi teknologi kita, sampai mereka tidak merasa kalau platform-platform ini atau dApps ini itu adalah platform Web3. Jadi bisa dibilang peran Zeller ini buat bridging Web2 to Web3. Yes. Something like that. Yes, kita pengen simplify prosesnya, karena sekarang kita benar-benar bisa ngelihat garis clear antara user Web2 dan user Web3. Kamu mau ke Web3 aja, kamu harus ngerti gimana caranya bikin MetaMask gitu, gimana caranya wallet connect, gimana caranya kayak paste address sana sini dan bridging. Itu semuanya super ribet gitu ya buat Web2. Dan sedangkan Web2 ini tuh mereka pengen misalnya nyobain aplikasi dApps gitu, nyobain aplikasi Web3, tapi mereka nggak tahu caranya gimana gitu, dan edukasinya mungkin nggak ada di sana, kemudian kayak susah juga untuk operate semua itu. Dan disitulah kita pengen benar-benar nge-bridging antara Web2 dan Web3 ya, karena in the future aku believe juga kayak blockchain itu bakal menjadi salah satu teknologi yang akan dipakai oleh banyak perusahaan, and then banyak data ownership segala macam itu akan lies in the user itself gitu. Dan untuk itu kita harus punya aplikasi yang on chain, dan gimana caranya untuk mendapatkan lebih banyak user itu adalah dengan simplifying user onboarding gitu. I see. And then you also mention about AI, right, in your content. Menurutmu seberapa penting AI itu dalam day-to-day activities? Is it like very significant and it's really helpful in your day-to-day job? Kalau untuk AI on the individual side, menurut aku sekarang helpful, apalagi dalam pembuatan konten gitu ya. Karena kayak contohnya script aja kita bisa dibantu oleh AI. Pembuatan pengumpulan informasi dan data dari internet itu juga kita bisa dibantu banget sama AI. Bikin video aja, kalau misalnya kita males nih nge-record video, itu sekarang juga udah bisa bikin video realistis pakai AI gitu. Jadi itu lumayan bantu banget kalau dari sisi aku individu gitu ya. Bahkan kalau misalnya kadang bikin podcast atau recording konten yang lumayan panjang, itu bisa dipotong-potong juga dengan AI gitu. Bener. Jadi itu semua tuh udah, I think AI tuh udah integrated banget sih sama produktivitas individuals gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari secara high level lagi, banyak industri juga, whether it's technology atau whether it's digital product, mereka juga udah rata-rata pakai AI sih. Jadi we need to learn more about AI and try to implement it in our day-to-day activities ya. Yes, karena ada dilema juga yang aku sering dengar dan sering dibahas juga.
Kayak kalau misalnya kita punya AI nih, ke depannya kita gimana gitu, apakah kita bakal ke layoff atau Nah, kita bakal nggak dibutuhkan lagi ada gitu, atau juga yang semuanya AI pakai buat kejahatan ya, yang ya. buat serem-serem gitu ya. Yes. Bisa tiru suara anaknya, muka Yes. anaknya gitu. Yes, benar. Itu sih yang ethical ya, ethical issues within AI yang sekarang tuh aku yakin banyak perusahaan dan banyak mungkin dari legal ya itu udah nge-review those ethical issues surrounding AI. Dan kita sebagai orang-orang yang memang biasanya hanya menggunakan AI secara simple, itu kalau bisa kita upgrade lagi gitu. Dalam pekerjaan kita gimana sih caranya kita bisa mengontrol AI ini, atau bahkan bisa nge-prompt dengan AI dengan cara yang baik gitu, dengan prompt yang benar, supaya ketika tiba saatnya dimana AI ini kayak ada di mana-mana, kitanya sendiri tuh nggak kalah sama AI-nya gitu, karena kita somehow bisa ngontrol atau bisa operate si AI ini. Jadi we can use the AI to increase our productivity lah ya. Mm-mm. So you definitely believe crypto and AI is the future? Yes. Why? Yes. Kalau dua-duanya digabungin jadi satu, mungkin banyak kayak AI project sekarang yang launching token itu banyak kali ya. Tapi aku belum tahu specifically apakah itu bakal stay atau enggak. Tapi untuk AI definitely it will stay, karena sekarang aja kita udah pakai AI. Bayangin aja kalau misalnya kita nge-scripting atau ngambil data itu udah nggak pakai ChatGPT, harus satu-satu lagi. Nggak mau balik lagi kan, males kan gitu. Zaman dulu cari skripsi harus ketik satu-satu. Betul. Sekarang pakai GPT. Sekarang pakai GPT jadi lebih gampang gitu. Jadi itu I believe it will stay. Dan untuk perusahaan yang udah implement AI juga aku yakin ketika it's proven dan prosesnya juga jadi lebih gampang, aku yakin itu bakal terus diimplementasikan. Cuman bagaimana cara mereka mengupgrade aja. Kalau untuk kripto itu kan sebenarnya money movement ya. Jadi kripto itu kayak contohnya dulu Bitcoin atau sekarang USDT itu kan memang dipakai untuk finance. Jadi selama orang masih menggunakan itu dan selama orang masih trading atau bahkan menggerakkan uangnya mereka gitu dengan cryptocurrency, menurut aku it will stay juga. Apalagi kalau kita ngomongin gak cuma cryptocurrency tapi blockchain juga, udah banyak juga yang mungkin perusahaan ada chainnya sendiri. Terus mereka juga udah menggunakan blockchain untuk misalnya processing data atau kayak compiling data segala macam. Dan menurut aku it will stay as long as there's a real use case dan benefits ya. Yeah, definitely agree. I think crypto and AI will definitely stay for a long time. And what's next for Sarah? For Zeller, kalau kita sih akan terus building, where kita bakal akan ada beberapa hal yang menarik and interesting activities di Q1 2025. Belum bisa aku spill sekarang. Belum bisa di-spill. Tapi bakal lumayan gede di komunitas Web3 di Indonesia. Dan kemudian kita juga is trying to go international, karena kita banyak partner kita juga global companies, nggak cuma dari Indonesia. Jadi partnership lagi kita put in place supaya bisa jalan secara global. Dan konten pun juga sama. Jadi kita sekarang ada AMA yang dalam bahasa Inggris, ada podcast yang dalam bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang global side, kalau mereka memang pengen interact sama kita atau pengen kerja sama, itu jadi lebih gampang gitu. I see. Nah, last we talk about your personal investment. How you compose your portfolio? Alokasinya gimana biasanya? Alokasi kayaknya sekarang kayak 3/4 tuh di kripto. Oh, sisanya di saham? Sisanya di saham. US? Yes. Oh. Sisanya di saham. Indo nggak ada ya berarti? Indo nggak. Aku nggak hold saham Indo. Kalau emas apa enggak berarti ya? Enggak. Emas juga enggak. Semua stock and crypto. Stock and crypto, tapi emas kayaknya aku pengen mulai nabung sih. Karena katanya kan bakal naik ya, dan udah naik sebenarnya emas. Iya. Udah naik emas. Dan emas tuh kayak it's a very solid investment. Jadi jadi kalau misalnya memang udah mau mulai nabung emas, kayaknya it's time. Ya, it's time. Nah, kalau tentang crypto portfolio, how you compose your optimal crypto portfolio? Aku masih kayaknya kayak around 10% gitu meme ya? Ya, sisanya
Layer 1, layer 2 sama Bitcoin. Bitcoinnya berapa persen? Bitcoin lebih banyak sih, probably kayak 50. ya around 50, around 50 40 50. Jadi bisa dibilang bubble strategy lah ya, banyakin di Bitcoinnya Hmm. biar lebih aman. Biar lebih aman, iya. Jadi kalau turun nggak sakit. Iya. Betul. Okay, maybe last 3 tips for people who want to start to learn more about crypto industry. Oke. Pertama, do your research. Research itu penting, belajar semua dari semua sources yang trusted di internet. Nanya-nanya orang, coba mingle dengan komunitas, dan bener-bener kayak go out there dan bener-bener belajar nih tentang fundamentalnya tuh tentang apa, kemudian trading stylenya kayak gimana, terus cycle-nya gimana, itu harus dipelajari. Kedua, coba-coba, jadi jangan takut buat jangan takut invest. Kalian kalau misalnya ada duit dingin gitu ya, atau ada duit yang bisa dialokasiin untuk mulai investasi atau mau belajar karena dari sisi trading, itu go ahead dan do that. Karena kalau misalnya kita teori doang nggak diaplikasiin, itu juga sayang ya, karena kan di sini setelah kalian belajar kalian harus coba aplikasiin. So don't be afraid and take the risk. Dan ketiga, kalau misalnya kalian builder, keep building. Jadi keep building, keep developing things. Karena di Indonesia ini potensinya lumayan gede, dan sebenarnya Indonesia ini jadi salah satu negara yang adopsi cryptocurrency-nya itu lumayan strong. Jadi dengan kalian building atau dengan kalian bikin project atau bikin komunitas sendiri atau apapun itu, kalian akan dapat lebih banyak insights dan bisa belajar dengan sendirinya gitu, dengan kalian building dan networking satu dan lain. Oh, I see. Yeah, thanks a lot, Teresa. So today we learn a lot nih, mulai dari time management, productivity, maybe career, also professional, dan juga 3 tips tentang kalau mau mulai nih di industri crypto. Kalian harus banyak research, nggak boleh FOMO, dan yang penting kalian buat para builder harus perseverance ya. Yes. Nggak boleh menyerah ya. Yes. Mungkin awalnya start itu kan nggak gampang, dan banyak banget rintangan di jalan. Dan yang paling penting sih harus selalu berani mencoba lah ya. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan ngomong gitu ya. Mulai aja dulu pokoknya. Thanks a lot, Teresa, for Thank today. you. So see you guys on the next podcast. Bye bye.